Welcome. Thank you for joining us. We're glad you're here. You may have some memories or thoughts of what church is really all about. Is it a place to get married? A place you go when someone dies? A big potluck? Sometimes with that mystery dish. Bible stories on a flannel board? A place to sing hymns? It can be some of those things, but it's really learning to love God and to love others, seeing our relationships with family and friends grow stronger, serving our community, and a place to find hope in a world facing trouble. Also that we can share the incredible good news of Jesus with others who need this good news just like we do. We believe Jesus died on the cross and rose again to save us all, bringing us new life, healing, and peace. If it's been a while since you've been to church, or it's your very first time, or you're here every Sunday, no matter where you come from or where you've been, we welcome you to our church. Shalom JCA Friends and Family. Kita minggu lalu merayakan atau melakukan kebaktian Natal. Dan sekarang sudah dekat dengan tanggal 24, 25 di mana banyak dari kita juga melakukan kebaktian Natal dan sebagainya. Yang menyenangkan bahwa di antara itu sementara kita juga sedang berada di dalam minggu Advent. Minggu Advent itu atau Advent season itu adalah pada waktu kita menjelang hari Natal, kita sudah menurunkan tensi semuanya dan kita berpikir tentang kebaikan Tuhan, kelahiran Yesus dan seterusnya, saudara-saudara. Tetapi yang saya ingin ingatkan lagi bahwa kita berada di dalam serial khotbah juga, dan ini jadi minggu yang kedua nih. Minggu yang kedua pada waktu kita bicara mengenai collide atau pertentangan. Jadi banyak hal di dunia ini yang kayaknya oke, tetapi itu bertentangan dengan apa yang justru Yesus lahir ke dunia ini, memberikan jalan kita untuk kembali kepada keselamatan. Nah, oleh karenanya minggu ini Pastor Yosef Setiawan yang akan bicara mengenai be transformed di dalam bahasa Inggrisnya, tetapi bahasa Indonesianya tertransformasi atau bertransformasi. Nah, ada sesuatu yang menarik pastinya, sebagaimana juga rangkaian cerita dari persiapan Natal, kelahiran Yesus dan segalanya kita mau dengar. Oleh karenanya, mari saudara-saudara ikuti JCA Online, semua saja, di mana saja, kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita minta Roh Kudus menolong kita dan kita berharap firman yang membuat kita kembali hidup akan kita dengarkan pada kesempatan saat ini. Mari Tuhan Yesus memberkati dan ikuti sampai selesai. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do.
Halo Sobat JCE, selamat pagi. Kali ini kita lagi masuk ke seri khotbah di bulan Desember. Setelah kita kemarin minggu lalu merayakan Natal bersama-sama. Dan kali ini masuk seri khotbahnya itu temanya tentang collide atau pertentangan. Nah, waktu minggu pertama bagaimana Bu Livia juga menyampaikan tentang stand firm, berdiri teguh. Dan minggu yang kedua ini kita akan belajar sama-sama mengenai tentang be transformed atau bertransformasi, berubah bentuk. Nah, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian lihat seperti video bumper sebelumnya, itu tentang tema yang pertentangan antara kekristenan dengan budaya yang ada. Dan gak cuma itu, bagaimana hidup kita ini banyak pertentangan untuk melakukan perubahan-perubahan. Bagaimana hidup kita berdampak buat orang lain. Saya kali ini dengan tim baru pulang dari Aceh. Kita terbang dari Jakarta, terus ke Medan, terus kita lewat jalur darat dari Medan menuju ke daerah namanya Tamiang, Aceh Tamiang, di mana kita lihat kalau di berita-berita kan kota zombie, berubah dari kota yang hidup, terus tiba-tiba dari 300.000 orang ini banyak yang hilang, banyak yang nggak jelas ada di mana. Kota ini hancur berantakan, bertransformasi jadi sesuatu yang kacau balau. Lalu kita juga masuk ke daerah lainnya, ke Lok Sumawe, Lok Sukon, ke Langkahan, sampai kita mentok yang ada di berita-berita itu di jalan KKA Camp. Nah, Camp KKA ini udah yang paling terakhir itu. Kita kagak bisa tembus lagi sampai ke Bener Meria ataupun Takengon. Dan habis itu kita balik lagi dan kita drop bantuan. Kita ngelihat bahwa ada cara Tuhan yang ajaib membimbing kita dari awal sampai akhirnya. Dan kalau Anda lihat tadi di video bumper tersebut, bagaimana kita nih banyak pertentangan, banyak hal-hal yang nggak apa ya, kayaknya kelihatannya itu kacau, tapi Tuhan atur. Nah, hari ini saya mau share sesuatu sama Bapak Ibu semuanya dari Roma 12 ayat 2, saya bacakan. Roma 12 ayat 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan. Walaupun di sekeliling kami menghadapi banyak pertentangan Tuhan, ketidaksetujuan dari faktor budaya ataupun background Tuhan masa lalu kami. Tapi biarlah Tuhan dalam hidup kami ini, kami selalu menjadi dampak buat banyak orang. Dan kami siap menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah, seperti ayat ini katakan bahwa kita ini nggak mau serupa dengan dunia ini. Dan pada dasarnya kita pun kelihatan beda. Mereka kenalin dari wajah kita. Saya kulitnya yang udah kayak gini aja masih kelihatan putih katanya. Dianggap orang Korea. Belum lagi ada Maria, ada Irma, terus teman-teman dari Surabaya juga, ada Chris, ada teman-teman lah ya. Terus dari gereja-gereja lain juga datang untuk membantu, ada dokter. Mereka mengenali bahwa kita berbeda dari secara fisik. Tapi ada banyak hal juga yang mereka kenali dari logat, bahasa kita ketika kita ngobrol, kok mereka beda ya. Dan ada satu hal yang kita temukan selain perbedaan-perbedaan budaya, latar belakang, gaya bahasa, dan secara fisik gitu ya. Ada satu hal yang saya dengar dari orang lain ketika kita membagikan bantuan, tim kita yang lainnya, driver juga ngobrol sama warga lokal dan mereka bilang, lihat itu orang dari luar, dari Jakarta dan Surabaya dan dari Medan, kok mereka baik ya? Nah, ternyata kebaikan kita itu bisa dirasakan. Mereka melihat bahwa ada orang dari jauh-jauh, mereka terbang, mereka bawa barang, mereka bagikan buat warga Aceh. Terus itulah yang membuat mereka tergerak untuk kita sesama warga. Mereka bilang sesama warga harus saling membantu. Dan apa dampaknya? Warga saat ini lagi mempersiapkan satu keluarga, mereka menyumbang 2 bungkus nasi dengan bentuk apa aja. Ada 500 kakak yang digerakkan dan mereka setuju. Satu keluarga membagikan 2 bungkus. Dan dampaknya apa? Akan ada 1.000 orang yang akan mendapatkan bantuan, saluran, makanan dari orang-orang sesama warga yang saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu,
secara fisik mungkin kita berbeda, tapi ada satu hal yang menyatukan kita. Kita nggak bilang yes pada dunia, kita tetap dengan statement kita bahwa kita adalah orang percaya, dan itulah yang membuat kita tetap berbeda. And say no to the world. Kita nggak mau bilang yes pada dunia, selalu bilang no, enggak. Kita beda, tapi kita punya kepercayaan, kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, pada bagian yang kedua ini, kita mau bilang, tadi kan pertama say no to the world. Dan bagian kedua ini kita mau bilang bahwa say yes to His way. Jadi artinya kita harus bilang ya pada jalan Tuhan. Saya akan lebih banyak cerita pada hari ini kesaksian perjalanan iman kita. Tapi biarlah ayat ini boleh memperkuat apa yang ingin saya sampaikan. Saya mau ajak kita semua baca di Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mungkin saya tambahkan juga di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pengalaman kita ketika jalan nih bareng sama teman-teman, kita nih bantuin tim medis. Nah, ketika kita bantuin tim medis, Irma bantuin jadi apoteker, Maria juga jadi apoteker gitu, ngurusin ketika dokter kasih resep gitu kan, nih obatnya cari obatnya dari tumpukan-tumpukan kardus. Terus Irma juga bantuin ngurusin bagian logistik, makanan, roti, terus biskuit dan yang lain-lain. Itu semua dikerjakan sama tim dengan berjalan macam-macam lah. Nah, sedangkan tim yang Surabaya nanti mereka pakai balon gitu kan, pompa balon kasih ke anak-anak. Terus ada yang mendokumentasi. Ya saya sih cuma duduk-duduk aja gitu kan, karena semua dikerjain. Tapi ketika kita duduk, saya ngobrol sama warga sambil mereka menunggu antrian untuk diperiksa sama dokter. Gimana kemarin? Kita coba berempati, coba dengerin, look and listen. Coba mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Ternyata benar banyak yang masih trauma. Saya ajak bercanda, ngobrol, dan nggak cuma itu, kita lagi mencari informasi juga. Bapak Ibu, apa yang kita nggak sadari adalah ketika kita ngobrol sama mereka, itu mereka merasa dihargai. Mereka juga nanya, ngapain kita kemari, pengalaman kita dan sebagainya, dapat info dari mana. Ya kita jawab dengan yang ngobrol santai lah. Dan apa yang kita temukan adalah ada satu kejadian menarik ketika salah satu mobil yang kita konvoi 5 mobil, satu mobil Grand Max ini yang ambulan bawa bahan bantuan logistik, tiba-tiba sulit terprosok di jalan yang rusak. Nah, dari videonya itu kan kita dorong sama-sama, ya terus habis gitu selesailah masuk ke tanjakan, ternyata koplingnya udah nggak bisa lagi melanjutkan perjalanan lebih jauh. Dan logistik harus diturunin. Nah, yang menarik kita temukan bahwa ada orang yang nyambung dengan di atas tanjakan itu minta pinjam korek api. Dia pinjam korek api sama driver kita. Nah, driver kita masih ada yang ngerokok gitu. Ya udah ngobrol. Terus ini dari mana? Tanya seperti itu, dan akhirnya ini bantuan kita mau distribusikan ke Takengon dan sebagainya. Wah, Takengon putus, dan intinya adalah ambulan nggak bisa jalan lagi, logistik harus ditaruh, tapi tetap harus didistribusikan. Kita nggak ada armada lagi, semua mobil full sama bensin, solar dan sebagainya, dengan barang-barang, dengan orang. Hingga akhirnya kita ditemui dengan orang yang akan berangkat ke Takengon dengan dump truck gitu ya, orang-orang mahasiswa pecinta alam. Akhirnya kita ngobrol, kita sharing, kita bernegosiasi. Akhirnya mereka mau mengizinkan kita membawa logistik. Nggak cuma itu, setelah mereka turunin, di posisi kita jalan duluan, Grand Max udah balik ke Banda Aceh, ke Medan. Ya, ternyata jalanan putus di Bener Meriah itu, dan kita nggak bisa lewat lagi. Nah, ketika selesai, kita nggak bisa lakukan posko medis, kita nggak bisa distribusin, karena itu persimpangan jalan, pertemuan orang malah jualan, nggak cocok lah, nanti akan jadi kendala. Kita ketemu sama truk yang tadi. Mereka bilang mau turun di sini, kita bilang nggak mungkin, udah bawa aja. Kita langsung bilang, kamu bawa. Nggak cuma itu, kamu tolong bawa. Kita keluarin lagi barang-barang kita, lampu solar panel, kamu mau kemana? Kita kasih lagi ke mereka. Mereka kaget. Loh, udah bantuannya harusnya nitip sama kita,
turunkan. Jadi mereka dapat tambahan bantuan dari kita yang mereka akan distribusikan ke daerah yang sulit yang kita nggak bisa jangkau. Nggak cuma itu selesai, itu berlanjut. Akhirnya mereka kontak kita besokannya untuk dilanjutkan lagi. Akhirnya ketemu lagi dan ketemu lagi. Sampai kita berjumpa dengan relawan backpacker Indonesia yang akan menuju ke satu area namanya Babo dan Sekumur, yang kalau sekarang lagi viral nih, yang tinggi airnya 22 meter. Dan di Babo itu sekitar 3 ruko aja lewat airnya. Jadi ketika kita duduk bareng-bareng, bukan di kumpulan pencemooh, kita dengerin suara mereka, kita dengerin informasi yang benar, kita coba look and listen, kita coba peka dengan keadaan sekitar, kita coba minta hikmat Tuhan dengan kondisi yang kita pikir, wah ini ambulan udah gak bisa jalan lagi, bingung kita. Ternyata ada cara Tuhan yang sangat luar biasa menolong kita. Dan inilah dia, apa aja yang kita perbuat, kita anggap selalu berhasil. Tuhan temukan kita dengan orang-orang damai. Dan say yes to His way. Kadang-kadang jalannya Tuhan itu gak sesuai dengan logika kita. Kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang udah kita rencanain. Ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Dimulai dari korek api. Oke, nah di bagian yang ketiga ini ya, apa yang akan kita pelajari adalah mengenai tentang kita harus peka dengan suara Tuhan. Nah, kalau yang pertama, say no to the world. And then yang kedua adalah say yes to His way. And yang ketiga adalah discern about your purpose. Jadi kita harus peka dengan apa yang menjadi tujuan kita. Kalau kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 7, itu bunyinya adalah kurang lebih seperti ini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, ini salah satu yang kita pelajari kalau lagi ada di daerah bencana adalah kita harus peka. Peka dengan situasi, buka mata kita, buka telinga kita, dan buka mulut kita juga untuk sesuatu yang baik gitu ya, untuk kata-kata hikmat dan pengharapan. Dan ini ada satu kata yang tepat banget namanya discernment gitu kan. Ini bagaimana kepekaan kita mengetahui suara Tuhan, mengenali. Nah, panggilan ini balik lagi ke zaman dulu ya, udah 21 tahun yang lalu, ketika bencana terjadi 2004, dan itu memanggil saya, sehingga saya akhirnya harus ada mencintai apa yang menjadi pelayanan ini, panggilan ini. Nah, kalau Bapak Ibu suka nonton film salah satu di Hollywood juga, salah satu yang saya suka juga, namanya Transformer. Nah, bagaimana ini robot-robot ini, Autobot, bisa berubah bentuk dari kendaraan tiba-tiba jadi robot. Nah, robot ini ataupun sebaliknya ya, dan bisa jadi pesawat, tank, dan yang lain-lain. Dan bagaimana terutama salah satu tokoh utamanya adalah Optimus Prime. Nah, itulah yang menginspirasi jadi salah satu PT-nya yang Optimus. Nah, tapi Optimus bukannya Optimus Prime aja, tapi Optimus adalah yang paling tertinggi, menjadi maksimal dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana hidup kita berubah dan bisa menjadi transformasi. Nah, to be transformed, untuk menjadi kita berubah, balik lagi ke Roma 12 ayat 2 adalah karena pembaruan budi yang terus menerus. Karena kita menghidupi, karena kita menjalani. Nah, kalau di firman Tuhan di Matius 7, mereka bilang kan ada 2 tipe dasar. Ada yang dibangun di atas batu, ada yang di atas pasir. Nah, yang bertanah adalah yang di atas batu. Nah, ini adalah tipikal orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya adalah listen to His word and practice. Artinya dia latihan terus-menerus, melakukannya secara perlahan-lahan sampai akhirnya katam, mengerti. Nah, to be transformed, supaya kita bisa berubah, bertransformasi, itu dilatih terus-terusan. Sama seperti tadi Transformer itu kan, mereka berubah, melatih. Dulu awal-awalnya gitu kan, waktu pertama kali agak sulit, hingga akhirnya mereka bisa berubah benar-benar karena udah jadi terbiasa, otomatis. Dan inilah juga kebiasaan yang kita bangun terus-terusan, panggilan yang kita lakukan terus-terusan, ini akan jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu jadi hati kita udah connect. Sama seperti, ada bencana nih, saya harus jalan nih. Apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya bantu. Dan selalu bilang kayak gini kan, kayak banner yang ada di belakang saya, let's travel back to North Sumatra. Kayak pengen balik lagi North Sumatra, ke Aceh juga, ke sini, dan kita pengen balik lagi untuk menolong lebih banyak orang. Dan
Di Yoel 2 ayat 12 dikatakan seperti ini, tetapi sekarang juga, now, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Nah mungkin kalau bahasanya gini kali ya, buat teman-teman ini nggak ada kata terlambat kalau misalnya kita belum menemui panggilan kita, kalau kita belum menemukan apa yang menjadi identitas kita di dalam Kristus. Biarlah di Natal ini kita mau merenung, dan kita coba bagikan kasih Natal ini yang Yesus lahir ke dunia, tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah Yesus lahir di hatimu? Dan biarlah pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam kehidupan kita, budaya dan sebagainya, ini nggak membuat Anda jauh dari Tuhan, justru mendekat. Say yes to His way. Walaupun caranya kelihatannya banyak tantangan dan cobaan gitu. Sama seperti apa yang kita lakukan, kita temukan di balik tantangan, cobaan, selalu ada hal-hal yang baik yang Tuhan berikan. Nah, di Yoel 2 ini adalah cuman Tuhan tempat kita mengadu, menangis. Kesulitan apapun, ya kita sampaikanlah kepada Tuhan. Dan ini ada kata-kata yang bagus banget nih. Kamu belum melangkah terlalu jauh. Kamu belum kalah dalam perjuangan ini. Kristus menginginkanmu kembali, Dia telah menyediakan tempat bagimu di mejanya. Nah, artinya apa di tempat meja? Kita nih punya tempat khusus di mata Tuhan, bahwa kita ini spesial, kita ini duduk semeja. Sama seperti kisah yang saya pernah ceritakan sebelumnya mengenai Mephiboset. Mephiboset akhirnya duduk sehidangan dengan raja. Dari tempatnya di Lodebar, tidak ada perjanjian, hingga akhirnya dia balik ke Yerusalem. Dan ini dia waktunya, nggak ada kata terlambat buat kita kembali kepada Tuhan. Jadi kita tahu banyak cobaan di sana. Just say no to the world. Just yes, say yes to His way. Dan setelah itu temukan apa yang menjadi panggilan di dalam hidupmu. Dan gak ada kata terlambat, walaupun ya usia dan sebagainya, tantangan, no, semuanya pasti bisa kita lalui bersama-sama. Dan biarlah pertentangan yang ada, termasuk juga pertentangan di luar maupun di batin kita ini, makin kita diperkuat, dipertegas bahwa Tuhan itu nyata dalam hidup kita dan selalu menjaga hidup kita. Amin. So let's pray. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Biarlah Tuhan selama apa yang menjadi kehidupan kami jalani ini, Tuhan, kami boleh menemukan arti di dalam kehidupan kami boleh menemukan panggilan sejati kami. Kami mau katakan tidak pada dunia, kami mau katakan ya pada jalan Tuhan yang mengarahkan kami kepada jalan yang benar, supaya kami menjauh dari kumpulan para pencemooh. Dan kami percaya Tuhan apa yang akan kami kerjakan semuanya akan berhasil. Terima kasih Tuhan buat hari ini, dan biarlah firman Tuhan ini biar terus menjadi kekuatan buat kami dan hidup kami terus berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah dengerin be transform atau bertransformasi, tertransformasi ya. Luar biasa ya, kita sekarang lebih mengerti akan bagaimana Yesus begitu baik, Tuhan kita begitu baik. Dan saudara-saudara, saya mau ingatkan kita juga punya banyak sekali program misi. Oleh karenanya, yuk saudara, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua saja yang secara aktif maupun secara berkala dan selalu bersama dengan kami berada di dalam perjalanan misi kita. Pastor Yosef baru dari Tamiang, Aceh, bersama dengan Ibu Irma dan juga bersama dengan Maria. Jadi Royal Rangers, lalu kita kerjasama tentu dengan beberapa institusi, kita menolong. Nah itu bagian dari sedikit dari misi kita. Tetapi ada banyak lagi, ada penjara, ada anak muda, wah macam-macam. Dan terima kasih untuk semua kita yang telah memberikan apapun yang saudara bisa berikan, doa, daya, dana. Ya, kalau dana saudara bisa kirimkan dan kita akan pergunakan sama-sama untuk melakukan pekerjaan misi. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih.
teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku waris dia, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudaraku, saya ingin mengucapkan terima kasih. Kita selesai dengan apa yang telah kita ikuti untuk minggu ini, tanggal 21 Desember 2025 dari awal sampai dengan saat ini. Dan pada waktu kita akan berpisah, saya ingin sampaikan doa berkat dan juga benediksi, artinya kita semua diutus, saudara-saudara. Saya ingin ambil cuplikan dari Roma tadi, yang bagian yang kita juga sudah dengarkan, tapi kali ini ayat 4-nya itu mengatakan begini, luar biasa sekali. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah untuk menuntun engkau, kita semua, di dalam pertobatan. Nah, saudaraku, biarlah kita bisa menjadi berkat di mana saja kita berada, dan saya percaya apapun yang saudara lakukan bersama dengan keluarga, Tuhan Yesus akan memberkati kita. Oleh karenanya, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, cinta kasih Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus datang kembali yang kedua kalinya, menjemput kekasih-kekasih hatinya yang adalah saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.